Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Denny Bro dalam acara GPMN Channel. Masih bersama dengan Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara, Bung Dadi Palgunadi. Oke, kita lanjutkan Bung ya. Tadi sudah panjang lebar terkait kenapa GPMN itu dibentuk, kenapa sosok Ibu Puan Maharani itu didukung oleh kawan-kawan GPMN. Artinya kalau coba tadi saya simpulkan, artinya GPMN ini concern atau peduli terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini yang secara prinsip itu didasari oleh prinsip-prinsip kebinekaan, pluralisme, dan akhirnya bahwa GPMN perlu mengorganisir diri, katakan tadi, untuk mencari pemimpin yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan, ya, artinya memiliki karakter kebangsaan, ya, kebinekaan. Boleh saya lanjutin boleh, tadi, boleh. Bung? Ya, silakan. Jadi cerita historis bagaimana spektrum ideologi yang mengalir di darah seorang Ibu Puan Maharani. Saya misal contoh adalah ibu dari Ibu Megawati, yaitu Ibu Fatma atau Ibu Fatima nama lainnya, yang juga dari Hasanuddin di Bengkulu. Beliau itu adalah tokoh besar Muhammadiyah. Jadi Hasanuddin ini adalah tokoh Muhammadiyah, dan kebetulan juga pada saat pembuangan di Bengkulu, Bung Karno juga adalah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah tersebut. Jadi kalau bicara ibu, dan kemudian disitulah Bung Karno bertemu dengan Ibu Fatma. Nah, jadi di situ adalah salah satunya bahwa mengalir di darahnya Ibu Puan itu ada namanya secara genetik dari kalangan Muhammadiyah. Nah, misalnya juga apabila kita ke Pak Taufik Kimas, itu juga adalah dari tokoh syariat Islam. Jadi kalau bicara tentang apakah ada spektrum ideologi lain yang mengalir pada darah seorang Ibu Puan, saya jawab iya jawabannya. Karena Ibu Puan itu bukan saja misalnya hanya tok dia adalah suku bangsa Jawa, atau tok dia hanya suku bangsa dari Bali, tapi Ibu Puan juga ada dari Minangkabau, ada dari Bengkulu, ada dari Palembang. Jadi kalau misalnya ditarik tentang hal terkait ideologis dan keturunan, Ibu Puan ini bisa berbagai macam gitu loh. Jadi kenapa kemudian mencontohkan kembali lagi seorang Bung Karno, dia bisa duduk dan dia bisa bersahabat dengan banyak tokoh-tokoh politik yang berseberangan ya, dan tetap bisa menjadi teman. Dan itu bisa membuktikan bahwa beliau itu, Bu Puan itu berasal dari gen yang terbiasa dengan perbedaan. Ya. Gitu loh, Bung. Jadi kalau saya cerita tentang kenapa saya lihat ini adalah mewarisi gen yang gen yang terus aja secara terus-menerus konsisten dari zaman Bung Karno hingga hari ini tetap menjaga persatuan dan kesatuan itu. Gitu loh, Bung. Jadi itu yang membentuk karakter Ibu Puan Maharani, ya. Betul. Ya, jadi memang secara ideologi politik, secara latar belakang keluarga itu memang beragam, ya. Beragam. Jadi bisa dibilang bahwa itulah yang menjadi dasar kenapa sosok Puan Maharani ini memang memiliki karakter kebangsaan dan bisa dibilang dapat menjaga kebinekaan bangsa ini, ya. Betul. Sehingga dia tepat diusung oleh kawan-kawan GPMN gitu kira-kira. Betul, Bung, betul. Oke, kalau gitu. Maaf, Bung, ya. Didukung, Bung. Kalau mengusung itu adalah domainnya partai. Oh, gitu. Jadi kalau GPMN itu adalah organisasi yang memang salah satu tujuannya adalah mendukung seorang Puan Maharani. Nah, jadi menarik ini. Kira-kira apa sih hubungannya GPMN tadi, Gema Perjuangan Maharani Nusantara, dengan partai, dalam hal ini PDI Perjuangan sebagai tempat Ibu Puan bernaung, ya, hubungannya? Kalau mau diceritakan, Bung, bahwa GPMN itu memang lahir dari rahimnya rakyat.
Jadi kenapa saya katakan begitu? Karena notabene rata-rata para pendiri dan pengurus organisasi di GPMN itu latar belakangnya justru bukan dari kalangan partai, gitu Bung. Ya, jadi bukan dari kalangan partai. Sedangkan yang kemudian juga di dalam penetapan perkumpulan SK Menkumham itu adalah bentuknya perkumpulan. Jadi GPMN itu adalah dibentuk oleh orang-orang yang merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, terhadap situasi yang kemudian miris diakibatkan proses politik kemarin, politik di tahun 2019. Itulah yang kemudian secara evolusionis atau secara secara dialektik itu lahir. Jadi kalau disebut relasinya dengan partai politik manapun itu tidak ada, Bung. Jadi tidak ada relasi bahwa GPMN itu berelasi dengan salah satu, apakah GPMN itu adalah menjadi bagian dari sebuah partai atau underbow partai. Saya katakan sama sekali bukan. GPMN lahir dari rahimnya Ibu Pertiwi, gitu, Bung. Ya. Nah, ini kan sudah disebutkan sudah berjalan 2 tahun lebih ya. Ya. Apa sih yang sudah dilakukan GPMN dan apa yang akan dilakukan GPMN? Yang pasti tadi ya, Bung, kenapa kita berorganisasi ya? Karena pasti kan udah jadi organ ya. Karena apa? Untuk mencapai tujuan kita yang besar itu, cita-cita yang besar itu, kita nggak mungkin hanya sendiri-sendiri, tetapi harus berkumpul. Nah, kita harus berkumpul untuk mencapai tujuan. Kita pasti butuh sumber daya yang banyak, source yang banyak, keanggotaan yang sangat banyak, yang terisi di seluruh bumi Nusantara. Nah, makanya GPMN secara konsisten, secara militan, secara militan, kerja keras, membentuk struktur pengurusan di setiap provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga desa, agar GPMN tidak hanya bahwa GPMN itu memang bisa diterima, dan ide-ide ini atau gagasan-gagasan ini saya yakin pasti bisa diterima di semua tempat. Nah, ini yang secara aktif GPMN melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi, gitu ya. Proses rekrutmen dan kaderisasi. Nah, apa itu proses rekrutmennya? Proses rekrutmen yang dilakukan dalam rangka mengisi ruang-ruang atau struktur-struktur organisasi di setiap tingkatan daerah-daerah tersebut tadi. Jadi secara aktif melakukan proses pengurusan. Kemudian kita setelah proses perekrutan, mulailah tahapan kita melakukan proses deklarasi atau pernyataan sudah terbentuknya atau secara legalitas tiap daerah-daerah itu terbentuk. Nah, gitu, Bung. Jadi GPMN secara konsisten membentuk struktur dirinya sampai tingkat desa, sampai bahkan nanti kemungkinan sampai tingkat RW, bahkan sampai tingkat RT. Nah, kemudian untuk mengorganisir atau mendata secara baik keanggotaan itu tersebut, agar kalau disebutnya kita ini bukan organisasi tanpa bentuk, maka GPMN juga melakukan proses pengadministrasian secara digital, yaitu di mana kita melakukan proses KTA online. Nah, jadi kita menggunakan semacam aplikasi yang kita kemudian sampaikan kepada para pimpinan-pimpinan kita di daerah untuk melakukan pendataan itu secara benar-benar teradministratif. Jadi di situ tertera namanya, di situ tertera fotonya, tertera emailnya, di situ tertera nama WhatsApp-nya, segala macam database database tentang keanggotaan itu kita terdaftar dalam bentuk aplikasi. Nah, itu yang sudah proses berjalan lebih dari 1 tahun, dan kita terus memutakhirkan data-data keanggotaan kita. Nah, yang kedua, karena kita juga membutuhkan di dalam sebuah negara demokrasi, kita butuh satu alat untuk campaign, untuk mempublikasikan, untuk bisa mensosialisasikan apa-apa pikiran-pikiran kita dan kegiatan kawan-kawan. Kita bentuk beberapa media online. Ada media online, bentuknya adalah online karena kita ini kan zamannya digital, Bung.
Nah, beberapa media online yang sudah kita launching, satu namanya adalah newsmaharani.com. Yang kedua, kita bikin namanya puannews.myid. Kemudian kita bentuk namanya www.maharaninewstime.com. Kemudian kita bikin lagi namanya suryamaharani.com. Kemudian di daerah-daerah pun kita bentuk, ada Malang, newsmaharanimalang.com. Kemudian yang terbaru kita Siantar, jadi Pematang Siantar juga sudah memiliki media. Kami harapkan di 1 tahun ini di tiap daerah sudah terbentang media-media online tersebut. Apa saja fungsinya? Ya di situ teman-teman bisa meliput segala macam kegiatan-kegiatan GPMN di daerah. Kemudian juga bisa mempublikasikan segala macam berita-berita, ide-ide atau gagasan atau kegiatan-kegiatan produktif di daerahnya masing-masing yang bisa meliputi tentang kepala daerah atau mungkin juga tentang situasi-situasi sosial di daerahnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga sudah meluncing salah satu marketplace online punyanya GPMN, namanya GPMN Store. Nah, itu salah satunya yang sudah kita jalankan. Nah, di yang lain, di dalam masalah keekonomian, GPMN bersama bermitra dengan dinas-dinas UMKM dan koperasi ikut serta membantu menyalurkan program pemerintah yang disebut dengan bantuan prioritas usaha mikro. Nah, itu jadi waktu itu kan zamannya COVID ya, Bung. Jadi GPMN ikut serta dan alhamdulillah turut di dalam memfasilitasi program pemerintahan. Di Jawa Barat kami berhasil menyalurkan sekitar 15.000 penerima manfaat. Di Sumatera Selatan sudah berhasil sekitar 6.500. Mantap. Ya, itu yang sudah dijalankan, Bung ya. Nah, yang sedang berjalan sekarang, program KUR, kredit usaha rakyat untuk petani dan nelayan. Kemudian ada sekarang yang sedang berjalan adalah program sosial untuk peternakan dan perikanan. Jadi GPMN, kemudian yang baru yang akan segera kita launching adalah salah satunya adalah warung Trisakti. Jadi warung Trisakti. Apa itu warung Trisakti? Bahwa GPMN memang konsisten untuk berjuang pada garis marhainisme gitu. Wah, jadi kalau boleh saya simpulkan tadi dari keterangan yang cukup detail ya dari Bung Dadi Palgunadi, bahwa GPMN ini update ya terhadap perkembangan teknologi. Artinya organisasi yang dijalankan dengan teknologi digital ya yang sedang digalakkan oleh pemerintah nih. Jadi update lah kegiatannya. Tadi ada KTA online, ada marketplace segala. Itu di satu sisi. Di sisi lainnya juga ternyata GPMN itu bisa dibilang memposisikan dirinya sebagai mitra pemerintah dalam mengawal program-program kerakyatan tadi ya. Betul. Jadi artinya bukan hanya sekedar organisasi relawan atau organisasi yang mendukung figur ya. Jadi artinya tetap bagaimana melakukan kontribusi ya. Walaupun sebenarnya tujuannya adalah nanti mendukung kan gitu. Tapi dalam perjalanannya ini ternyata banyak juga kontribusi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan GPMN. Nah, jadi menarik nih. Kalau tadi diterangkan sama Bung Dadi, sampai saat ini ada berapa banyak kepengurusan sih GPMN ini? Kalau menurut database yang tertera secara administratif yang kita terima, bahwa hari ini kita sudah terbentuk di 34 provinsi, kemudian di 251 kabupaten kota. Wah, jadi dari total 514 itu sudah ada kita kepengurusan di 251 kabupaten kota gitu, Bung. Jadi ini kami bicaranya yang
terdaftar ya Bung ya. Ya. Kalau kami bicara cuman yang retorik atau hanya sifatnya lip service, maaf kalau kami semuanya serba terdata gitu. Iya. Nah, kalau tadi kan pakai KTA online, artinya jelas keanggotaannya, jelas kepengurusannya. Sampai saat ini ada berapa sih jumlah anggota GPMN yang tersebar di secara nasional gitu? Nah, ini kami ceritakan juga bahwa sistem KTA-nisasi atau sistem digitalisasi KTA yang sudah dilakukan oleh GPMN sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu, dan menurut data yang kami terima dari tim-tim teman-teman yang di IT daripada GPMN, tertera sekitar 20.000 keanggotaan, Bung. Nah, makanya daripada itu sampai server kita ini sering jebol, Bung. Oh, gitu. Ya itulah tadi, mungkin karena animo daripada dukungan terhadap Ibu Puan begitu tingginya dan juga terhadap cita-cita GPMN itu tadi, itu membuat kita sering mau nggak mau harus melakukan scale up atau peningkatan daripada kuota server yang kita miliki. Dan hari ini sudah kita bangun lagi dan sudah kita perbaiki lagi, sehingga ketika teman-teman nanti melink KTA online, di situ sudah ada nanti akan melink ke YouTube juga, YouTube daripada GPMN channel, TV channel, dan juga melink terhadap semua data-data, apakah itu profil organisasi, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di situ teman-teman sudah bisa selain KTA juga bisa melakukan KTA-nisasi dan juga bisa melihat segala macam keterangan-keterangan atau informasi-informasi dari GPMN. Gitu. Jadi kayak semacam one stop solution ya, dalam ini ya. One stop information. Jadi segala sesuatunya ada di situ semua ya. Berarti cukup update juga terhadap teknologi digital ini ya. Harus, Bung. Harus mantap ya. Nah, yang menarik begini nih. Ini baru saya dengar ini. Jadi ternyata GPMN itu juga punya sayap. Organisasi sayap. Coba bisa dijelaskan mungkin Bung Dadi. Karena setahu saya dimanapun ya, mungkin dalam sejarahnya katakan organisasi relawan itu setahu saya nggak ada yang punya sayap, tapi baru kali ini cuma GPMN. Coba mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi ya mungkin disebutnya ini ya, bisa disebut bukan politik identitas ya, jadi politik identitas yang positif. Segmen mungkin. Segmen bisa disebut segmen atau ya bahasa kerennya. Kalau identitas sudah kita bahas tadi sebelumnya. Jadi hari ini tuh kan kita lebih relasi berelativitas. Jadi GPMN itu melakukan strategi dan taktik di dalam mengembangkan badan organisasinya. Jadi GPMN itu selain punya badan juga pengen mengembangkan badan organisasinya melalui yang disebut sayap-sayap. Jadi kita membentangkan agar GPMN untuk pengorganisasiannya berkembang. Makanya kami membidik sektor-sektor khusus, sektor-sektor khas gitu ya, sektor-sektor khas yang memang ada di masyarakat gitu. Jadi kami nggak mau cuma sekedar retorik atau ngomong yang melayang-layang, yang di atas permukaan berteori-teori. Kami memang hobinya di tengah masyarakat. Nah, kami ada beberapa sayap yang memang menjadi strategi kami, yaitu salah satunya adalah Garda Puma. Garda Puma itu dibentuk dan dijadikan hari ini, dan ada beberapa provinsi juga yang sudah terbentuk juga, struktur kepengurusannya sama dengan di luar GPMN. Dia menjadi salah satu cita-cita GPMN tentang hal persatuan tadi. Apa itu? Kami punya cita-cita bahwa GPMN juga mau ikut dalam peran serta dalam pertahanan negara. Jadi disebutnya Komando Cadangan Strategis. Komcat ya. Kalau misalnya kita pernah dengar apa itu Hankamrata atau Pertahanan Rakyat Semesta. Bahwa GPMN secara serta-merta adalah mengedepankan juga tentang konsep pertahanan rakyat semesta. Jadi ketika seseorang menjadi seorang anggota GPMN, maka sudah menjadi kewajibannya untuk membela negara dan bangsanya terhadap ancaman dari luar terutama. Jadi
disebut bagian dari komando cadangan strategis, pasukan cadangan. Jadi kalau misalnya suatu saat negara meminta kita untuk ikut serta dalam pertahanan negara, seorang kader di dalam GPMN ikut serta dalam pembelaan itu. Garda Puma atau ya, GPMN? Ya, Garda Puma. Ya. Garda Puma, dan itu adalah keinginan yang menjadi cita-cita di istilahnya kita yang berada di GPMN untuk ikut serta dalam membela negara. Nah, yang kedua juga bahwa Garda Puma itu punya fungsi menggarap anak-anak muda yang memang tadi ya punya keminatan atau kehobian tentang masalah pertahanan, ya kan, apakah dari sisi kemiliteran misalnya, semi militer lah. Nah, mungkin kita militer, kalau militer sudah ada ABRI ya. Mungkin kami nanti TNI nanti mungkin kami berkeinginan untuk membangun komunikasi dengan abdi negara, ABRI apa itu kepolisian, bahwa kami ingin juga ikut serta di dalam hal itu. Yang kedua, Garda Puma punya fungsi untuk menjaga daripada garis perjalanan organisasi. Jadi kan ada struktur, di situ ada anggaran dasar. Dia adalah sebagai juru tertib. Jadi bagian menertibkan protokoler, penertiban. Jadi penertiban terhadap menjalankan disiplin organisasi. Jadi apabila yang bandel-bandel atau nggak sesuai dengan garis organisasi, tugas daripada Garda Puma itu adalah dia yang akan meluruskan seperti sesuai dengan norma-norma kita berorganisasi, gitu loh, Bung. Jadi semacam penegak disiplin. Penegak disiplin. Penegak disiplin ini kan misalnya ada banyak kebijakan-kebijakan organisasi yang harus dijalankan oleh petugas-petugas organisasi. Nah, petugas-petugas organisasi itu apabila dia tidak menjalankan fungsinya, biasanya Garda Puma yang bagian menyemprit gitu kan. Kalau misalnya mungkin dia tidak sesuai dengan haluan organisasi, dia nanti yang akan turun untuk mengamankan itu. Kemudian fungsi lainnya adalah dia mengamankan pimpinan-pimpinan organisasi ketika di dalam event dan kegiatan. Pengawalan dan keamanan. Dia menjaga, karena apa? Pimpinan-pimpinan organisasi adalah aset terpenting dari sebuah organisasi. Yaitu pimpinan, bisa ketua, sekretaris, bendahara, itu adalah aset daripada organisasi, gitu, Bung. Ceritanya Garda Puma. Yang kedua, Sarinah itu menyasar kepada kelompok wanita-wanita yang sekarang itu sangat produktif. Jadi wanita-wanita yang perempuan-perempuan yang masih muda, milenial, usia-usia sangat produktif, masih masih idealis, kemudian masih semangat dalam mencapai cita-citanya, sehingga dia butuh kesamaan, kesetaraan dengan laki-laki. Jadi apa kegiatannya dari Sarinah ini? Kegiatan Sarinah ya seperti kegiatan-kegiatan UMKM, ya kan? Kegiatan-kegiatan UMKM atau UMKM agar dia bisa, dengan usia dia yang produktif, dia bisa memberdayakan dirinya agar dia juga bisa ikut serta dalam perekonomian untuk keluarganya, untuk dirinya, agar dia tidak menjadi pengangguran, ya kan? Dia bisa mengembangkan bakat dan kreativitasnya, dan juga salah satunya membantu pemerintah untuk jangan lagi ada pengangguran, kan gitu. Nah, kemudian sektor yang kedua adalah kita menggarap Sri Kandi. Sri Kandi ini adalah sasarannya usia-usia 35 tahun ke atas. Jadi usia-usia yang ibu rumah tangga, bagaimana mereka di dalam parenting, ya kan? Parenting, bagaimana mereka di dalam pengasuhan terhadap ibu atau kesehatan ibunya, atau misalnya di dalam parenting, pendidikan buat anak-anaknya, bagaimana mereka termasuk juga tetap juga masalah keterampilan, kegiatan-kegiatan, dan UMKM juga bagian dari kerja-kerja Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dan Sarinah ini katakanlah sayap GPMN dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan, kira-kira seperti itu ya. Betul, pemberdayaan perempuan. Jadi ada Garda Puma, ada Sarinah dan Sri Kandi. Dan juga kita juga menyasar sektor-sektor di pertanian juga, nelayan. Gitu. Jadi ada beberapa sayap yang juga terus akan dikembangkan. Dan untuk diketahui bagi kawan-kawan seperjuangan,
sayap-sayap ini juga boleh dibentuk di setiap daerah, boleh dibentuk di tiap provinsi, di tiap seperti badannya, mirip seperti badannya. Tapi soal strukturnya bisa disesuaikan dengan karakteristik daripada daerah-daerah sektoral-sektoral tadi. Misalnya adalah kalau di tengah dekat hutan, bolehlah dibentuk struktur bidang hutan. Iya. Kalau misalnya di struktur tani, daerah pesisir gitu ya. Betul. Jadi tergantung dengan kondisi geografis, kondisi geografis di setiap daerah. Iya. Gitu. Iya, kira-kira seperti itu nih kalau dilihat-lihat mantap kayaknya ya. Iya. Nah, seandainya ini baru seandainya kan tadi ternyata posisi GPMN ini bukan bagian dari partai politik, khususnya bukan bagian dari PDI Perjuangan, walaupun yang didukung adalah kader PDI Perjuangan. Yeah. Dalam hal ini Ibu Puan Maharani. Seandainya ini kan baru berandai-andai, Ibu Puan tidak diusung misalnya dalam Pilpres 2024, apa sikap GPMN? Ya, kami menganggap bahwa GPMN itu sesuatu yang melekat pada seorang Ibu Puan Maharani, melekat ya. Ya. Jadi kami untuk itu menjadikan Mbak Puan itu sebagai suri tauladan bagi GPMN dan sebagai panutan. Karena menjadikan panutan dan tauladan, kalau kemudian keputusannya seperti itu, kami juga butuh semacam kayak instruksi dari Ibu Puan. Bagaimana kami melangkah ke depannya? Karena kami sudah menjadikan beliau itu sebagai suri tauladan. Jadi beliau itu bisa kami anggap sebagai orang yang kami tuakan ya, kami ibukan bagi GPMN. Jadi untuk jikalau bagaimananya nanti ke depan, kami akan menunggu arahan dari Ibu Puan bagaimana selanjutnya kami akan melangkah. Tapi kalau cita-cita yang tadi, apakah tentang masalah pertahanan, masalah keekonomian, masalah sosial, kami yakinkan bahwa kami putuskan bahwa GPMN akan terus melangkah. Tapi kalau terkait tentang yang disebut dengan dukung-mendukung, itu akan kami serahkan Ibu Puan bagaimana kami harus melangkah ke depannya. Mungkin seperti itu, Bu. Lebih ke figur Ibu Puan. Ibu Puan yang memberi arahan pada kami. Begitu. Ya. Nah, terus ini nih, apa sih yang menjadi prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh GPMN? Ya, GPMN tadi bahwa kita ini berkumpul pertama pasti yang menjadi dasar adalah perkawanan, pertemanan. Makanya yang disebutnya bahwa kita ini semua didasarkan kita bisa berkumpul hari ini karena didasarkan adalah kekeluargaan, perkawanan. Itu yang membuat dasar kita berkumpul. Yang disebut kami juga setia pada perkawanan itu tadi. Jadi kami percaya kepada prinsip kekeluargaan atau emosional yang kami bangun. Jadi kalau ada apa-apa pasti kita lebih mengedepankan perkawanan. Nah, yang kemudian kita pasti kepada ideologi, cita-cita kebangsaan kita, kebangsaan daripada GPMN. Cita-cita kebangsaan yang seperti sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa, bahwa negara ini harus tetap bersatu, harus terus berjalan gitu kan, tetap dia pada cita-cita realnya di dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang menjadi dasar prinsip-prinsip yang utama ya. Di luar yang juga kita juga punya prinsip-prinsip yang nanti yang juga penting buat kita gitu Bu. Ya, kira-kira mungkin prinsip-prinsip yang lebih teknis lagi itu diatur dalam ADART misalnya. Betul. Nah, kalau nanti pemirsa kita yang mungkin mendengarkan obrolan santai kita ini, saya mau masuk GPMN, saya mau bergabung dengan GPMN karena yang didukung oleh GPMN, nilai-nilai yang diusung oleh GPMN itu ya menjadi bagian dari diri saya misalnya. Itu gimana tuh caranya, Bung, gabung dengan kawan-kawan GPMN nih? Kalau kemudian pastinya bahwa GPMN punya struktur di tingkat
lapisan provinsi dan kabupaten kota, teman-teman bisa berkunjung atau datang kepada struktur di daerah teman-teman masing-masing. Ya. Jikalau pertanyaannya belum ada, maka kawan-kawan bisa menghubungi bidang kaderisasi atau bidang daripada keanggotaan di dalam Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Baik di tingkat provinsi atau di... Iya, bisa menghubungi sampai di tingkat pusat. Jikalau di daerah tersebut belum ada struktur kepengurusan di tingkat lapisan provinsi atau kabupaten kota. Iya, oke, mantap sekali nih rupanya GPMN ini. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan buat para pendengar, para pemirsa kita, Bung Dadi. Motivasi atau apapun, silakan. Ya, teman-teman semuanya, bahwa keterpilihan itu kita harus melihat kepada beberapa unsur. Kita tidak hanya melihat kepada elektabilitas atau popularitas, kita juga harus melihat kepada banyak unsur, karena yang mau kita pilih adalah pemimpin bangsa ke depan, pemimpin negara ya. Kalau saya misalnya cuman pemilihan kepala ketua RT atau pemilihan bupati, mungkin GPMN nggak perlu lahir lah ya, nggak perlu lahir. Karena GPMN lahir karena untuk jangan sampai kita didikte, diatur-atur oleh kemudian yang misalnya adalah survei-survei atau riset-riset yang kita juga nggak pernah tahu bagaimana riset itu dibuat, siapa yang membiayai riset-riset itu, atau samplingnya dari mana saja dia membuat sampling. Kita tuh selalu aja dipengaruhi oleh opini-opini yang di lapangan. Tetap dalam kita melihat siapa yang akan kita dukung ke depan, kita harus melihat segala macam sisi, bibit, bebet, dan bobotnya. Bibitnya siapa, dari mana, ya kan, lahirnya. Bobotnya, kapasitas dia. Kemudian bebetnya, keturunan-keturunannya, itu harus dilihat. Kapasitasnya, ya kan, apa kontribusi dia selama ini, setiap waktunya, apakah dia memang bekerja karena hanya sebatas sanjungan atau karena pujian, atau memang dia murni dan ikhlas bekerja untuk rakyat. Mungkin seperti itu, Bung Denny. Ya, jadi ada satu pertanyaan lagi tadi saya lupa, Bung. Ini GPMN sudah jalan 2 tahun, sudah membentuk kepengurusan, sudah mengawal program, perekrutan dan segalanya. Ini agak sedikit ini, siapa sih yang membiayai semua kegiatan itu, Bung? Ya, kalau kita sebelum kita istilahnya mengajak orang-orang lain di dalam perjuangan kita, ya pasti kita juga harus meyakini apa yang kita perjuangkan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah para kader-kader atau kawan-kawan yang sudah bergabung, pasti semua akan menjawab bahwa yang mendanai ini adalah kita semua. Jadi kita mendanai ini dengan betul-betul gotong royong, bukan karena jualan kaos, bukan karena jualan kaos, tapi memang dengan kesadaran lebih. Karena kalau misalnya negara kita pecah, kita mau tinggal di mana? Atau kita mau dalam situasi kehidupan kita itu tidak tenang, kita tidak bisa berkeluarga dengan baik, bersekolah dengan mengantar anak-anak kita sekolah, menjadikan kita generasi-generasi yang kesadaran-kesadaran itulah yang menggerakkan hati kita, istilahnya kader-kader yang ada di GPMN. Kesadaran-kesadaran itulah dengan tulus ikhlas bisa menjalankan roda organisasi GPMN. Tidak ada sponsor, tidak ada dewan di dalamnya, tidak ada bahasa kasarnya bandar-bandar, nggak ada. GPMN murni berjalan di atas kesadaran perjuangan. Makanya disebut Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Mantap. Ya, jadi kalau boleh tadi saya simpulkan obrolan kita tadi, GPMN sudah berjalan 2 tahun. GPMN ini adalah organisasi relawan yang mendukung Ibu Puan Maharani. Kemudian GPMN ini juga menjalankan fungsi organisasinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dalam hal ini digital. Perekrutannya juga sudah ada tadi 34 provinsi dan lebih dari 250 kabupaten kota ya. Dan saya juga tadi menyimpulkan bahwa 2 prinsip
yang dipegang teguh oleh kawan-kawan GPMN selama mereka hadir ini ada dua tadi, kebinekaan dan gotong royong. Kira-kira seperti itu, sepakat Bung Dadi? Betul, sepakat Bung. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktunya Bung Dadi, ngobrol-ngobrol santai. Ya, nanti Bung Denny. Ya, lain kali pasti saya undang lagi. Ya, oke, terima kasih pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tetap semangat, salam sehat selalu dan salam kebinekaan.